Baik, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Di Devotion from Home pagi hari ini saya Pastor Desi ingin share kembali kebenaran firman Tuhan, terutama mengenai doa. Karena di minggu-minggu lalu, 3 minggu berturut-turut saya mencoba menggali tentang doa. Saudara masih ingat pelajaran itu? Yang pertama adalah ajarlah kami berdoa. Yang kedua adalah kerangka doa Bapa kami. Dan yang ketiga adalah tutorial doa Bapa kami. Dan itu saya ambil dari Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Dari Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Dan hari ini masih menyambung mengenai doa ini, mengambil di pasal 5 ayatnya, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 ya. Mari kita buka Alkitab kita dan saya ingin share buat saudara. Dan doa yang kita belajar hari ini adalah sikap hati. Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, ini suatu warning, satu peringatan dan aware buat kita mengenai sikap hati. Apabila kamu berdoa, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dari awal, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi bukan kita orang munafik, bukan murid-muridnya munafik, tetapi Yesus berkata, jangan seperti. Karena ada model seperti orang munafik. Sebentar kita belajar siapakah orang munafik itu. Apakah motivasi mereka? Dikatakan mereka suka mengucapkan doanya, suka berdoa, suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Supaya mereka dilihat orang. Jadi motivasinya adalah supaya mereka dilihat semua orang. Siapakah orang ini yang dimaksud dengan orang munafik ini? Siapakah mereka? Mari kita buka di Matius 23. Kalau saudara punya Alkitab, saudara lihat di Matius 23. Matius 23 dikatakan ayat 1, saudara bisa baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, ayat 1 sampai ayatnya ke-36. Saya nggak ingin baca semuanya, tapi paling tidak kalau saya membaca ayat ini, dikatakan bahwa orang munafik ini disebut hampir 9 kali bahkan. Dan paralel dengan kata celakalah. Celakalah dikatakan seperti ini. Salah satu contohnya ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu dikatakan hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dikatakan mereka adalah orang-orang munafik. Dan Yesus nggak suka dengan orang-orang seperti ini. Dikatakan mereka orang munafik. Dikatakan saudara. Itu yang kita belajar tadi. Bahwa dari luar mereka tampaknya baik. Kita lihat. Sebab kamu sama seperti kuburan. Saudara lihat. Orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disamakan Yesus. Dicoba dianalogikan seperti kuburan. Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara, kalau ke kubur, saudara melihat begitu deretan yang luar biasa, ya. Kubur ini, dan itu rapi, dicat dengan bagus, cat putih, ada taburan bunga. Itu indah kelihatannya. Tetapi apapun yang namanya kubur, di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, kira-kira seperti ini Yesus analogikan kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Luarnya tampak baik, kehidupan rohaninya tampak baik, tetapi di dalamnya penuh dengan keropos, penuh dengan tulang belulang. Artinya tidak ada kehidupan dalam rohani mereka. Tapi bentuk luarnya baik. Nah, saudara, demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Firman ini kuat berbicara dan mengingatkan kepada murid-muridnya. Juga sebenarnya pada pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya. Bagaimana kita mengambil sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus. Yang tentunya sebagai murid Tuhan kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Tetapi kita harus menjaga sikap hati kita. Jangan-jangan kita bisa mirip sama dengan cara-cara orang Farisi ataupun para ahli Taurat ini di dalam mereka berdoa.
Dan ini berbicara mengenai kehidupan rohani mereka. Mengenai kehidupan rohani mereka. Ayat yang ketiga, kalau saudara melihat, ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, mereka suka memberikan beban-beban hukum kepada orang, tapi mereka sendiri tidak melakukan hukum itu sendiri. Ya, mereka tidak menaati hukum. Yang ketiga, mereka suka pakai atribut-atribut rohani, artinya simbol-simbol agama. Mereka rohaniawan, mereka ahli kitab, ahli tafsir. Mereka orang terhormat yang punya jabatan, yang disegani secara rohani. Saudara, tetapi dikatakan mereka pakai simbol-simbol agama yang dari luarnya, tapi di dalamnya lebih parah, saudara. Mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka suka mencari penghormatan daripada manusia. Nah, ayat 23, Matius 23 ayat yang ketiga ini menerangkan sampai ayat yang ke-6. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itu yang tadi. Mereka suka mengajar tapi mereka tidak melakukannya. Yang kedua, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka suka mengajarkan tentang hukum kepada orang banyak. Tapi mereka tidak taat kepada hukum itu sendiri. Semua pekerjaan mereka dikatakan mereka lakukan dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Memakai atribut-atribut rohani. Ini ciri-ciri daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka suka sekali dengan gampang bahwa mereka melayani. Dikatakan mereka melayani Tuhan. Mereka rohani. Mereka melakukan perkara-perkara rohani. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Kemudian yang keenam, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Saudara, mereka suka mencari penghormatan. Mereka mencari posisi secara rohani. Dan ini yang Tuhan mau mengajar kita sebagai murid Yesus. Supaya kita mengerti bagaimana maunya Tuhan kita hidup sebagai murid-murid Yesus. Bagaimana sikap kita di dalam kita berdoa setiap hari. Dan bagaimana kelakuan kita. Saudara, supaya kita nggak disebut sebagai orang-orang Farisi maupun ahli Taurat yang celaka karena kemunafikannya. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara bisa melihat di Markus 7. Nah, buka Alkitab saudara di Markus 7 juga. Ini menarik sekali di Markus 7. Ini saudara. Pada suatu hari terjadi soal jawab antara Yesus ya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Markus 7 ayat yang kelima dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Dia mengatakan seperti ini, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Jadi dia menekankan adat istiadat nenek moyang. Dia bilang, kenapa murid-muridmu tidak melakukan adat istiadat? Dari mana dia mengukur kira-kira? Salah satu contohnya, ya, tetapi makan dengan tangan najis. Artinya makan dengan tangan najis. Jawab Yesus kepada mereka. Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini. Ya saudara lihat, Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah saudara ingat ya, Nabi Yesaya jauh long time ago sebelum Yesus lahir. Dan keadaan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini sudah seperti ini. Jadi bukan baru saudara. Jadi ini generasi yang keberapa pada zamannya Yesus. Ahli-ahli Taurat itu. Nah, tetapi karena tradisi yang sudah begitu lama dibangun, mereka sudah sulit melihat yang mana yang asli lagi. Nah, kalau dari kebenaran pertama, dari zaman dulu, kemudian sudah disimpangkan, tidak sesuai asli lagi. Dan itu ratusan tahun, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi agamawi. Jadi generasi berikutnya sudah tidak tahu yang nilai-nilai esensi lagi. Mereka hanya hidup turun-temurun melakukan hukum-hukum ini seperti itu. Jangan kita terbawa seperti ini. Yesus berkata, Yesus datang karena dia membuat hukum itu sendiri. Dialah firman itu sendiri. Karena itu dia datang. Dan dia menentang dengan cara seperti ini. Karena mereka sudah tidak melakukan tepat seperti apa yang diajarkan oleh Musa dan pendahulu mereka sebelumnya. Mereka udah menyimpang begitu jauh, tetapi tidak sadar. Kenapa? Karena terlalu lama, saudara. Apabila kita hidup dalam agama yang terlalu lama, dari turun-temurun kita tidak menyadarinya lagi. Sama, apabila orang hidup berdosa, sudah terlalu lama, mereka tidak menyadarinya lagi.
bahwa apa yang salah itu sudah bisa menjadi benar bagi mereka karena dilakukan berulang-ulang dan berulang-ulang, apalagi ratusan tahun lamanya. Dan Nabi Yesaya Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Saudara, ini perkataan Tuhan. Kalau saudara buka di kitab Yesaya, ya di Yesaya 29 ayat 13 sampai 16, saya tidak baca, tapi buka di Yesaya 29 ayat 13 sampai 16. Yesus mengutip ayat ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ingat ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ingat, perintah manusia. Siapa yang bilang perintah manusia? Yesus. Kenapa Yesus tahu itu perintah manusia? Karena Yesus melihat kelakuan mereka, dan Yesus tahu hukum itu sendiri. Karena dialah Allah. Dialah firman, dialah yang memberikan hukum itu kepada manusia, kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu. Dan sewaktu Yesus datang, dia tidak menggenapi hukum Taurat itu, dan dia memberikan hukum kasih karunia kepada murid-muridnya. Tapi sayangnya ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mengenal mereka. Seandainya mereka benar-benar ahli Taurat, mereka benar-benar ahli kitab, mereka pasti mengenal Yesus. Mereka pasti menyelidiki kitab-kitab perjanjian lama. Karena Yesus suka mengutip perjanjian lama. Tapi buktinya mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena hati, kondisi hidup mereka menutupi semuanya. Sehingga mereka lebih kuat kedagingan mereka. Sehingga semuanya hal-hal rohani hanyalah bentuk-bentuk. Seperti dari awal saya katakan. Sementara hati mereka menjauh daripada Tuhan. Bibir mereka memuliakan Tuhan. Kita harus berhati-hati dalam zaman-zaman seperti ini. Jangan sampai mulut kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk memegang kepada adat istiadat manusia. Saudara, ini yang dilakukan. Kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah ini, bahkan para nabi-nabi ini, bahkan Yeremia pun seperti itu, saudara. Ya, Yeremia pun menulis tentang ini. Yeremia udah capek berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat ini, ya, ahli-ahli kitab ini. Nah, sampai Yeremia bertanya sedikit, bersoal jawab kepada Tuhan, ya. Kalau saudara lihat di Yeremia 12 dikatakan keluhan Yeremia dan Allah menjawabnya. Jadi wajar ya saudara, Yeremia juga mengeluh. Kenapa? Sedikit dia comparing bagaimana orang-orang Yahudi yang keras kepala, yang degil, kepala batu, suka melawan, dan dia compare dengan dirinya yang mungkin yang taat beribadah. Nah, Yeremia 12 ayatnya yang kedua dikatakan, engkau membuat mereka tumbuh, maksudnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat ini, dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga, ada buahnya juga. Nah, ini zamannya Yeremia. Memang Yeremia mengatakan, memang selalu engkau di mulut mereka, engkau di mulut mereka. Yeremia bilang sama Tuhan, Tuhan engkau selalu di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yeremia pun udah kesal sebenarnya saudara. Mereka hanya manis di mulut, mereka hanya mengucapkan, dan orang lihat bagaimana perkataan rohani mereka. Ini bicara simbol-simbol mengenai bentuk-bentuk rohani. Saudara, saya boleh simpulkan seperti ini, bahwa kalau orang ahli Taurat, orang Farisi dikatakan makin sering mereka berdoa, makin sering mereka melakukan perkara rohani, makin sering mereka naikkan dengan sikap-sikap seperti ini, dengan hati yang degil, dengan kekerasan kepala mereka, dengan hati yang jahat, dengan motivasi yang tidak baik, saudara, maka sebenarnya mereka makin membuat dosa. Saudara lihat ya, jadi artinya dosa itu makin permanen dan mereka tidak menyadari lagi. Saudara, kalau orang sudah buat salah dan kemudian tidak ada yang menegur dan tidak, atau ditegur kemudian keras hatinya dan terus melakukan dan seperti nggak ada apa-apa, nggak ada penghukuman, saudara, dosanya makin permanen. Dia tidak menyadari bahwa itu sudah menjadi kekejian di mata Tuhan. Tetapi ingat, saudara, Tuhan panjang sabar. Amin. Dikatakan begitu, Tuhan begitu panjang sabar. Karena itu kalau saudara melihat firman Tuhan di kitab sebelumnya, kitab Yesaya, kalau kita melihat di kitab Yesaya 29, saya ingin membacakan di kitab Yesaya 29, dikatakan seperti ini. Dan tadi oleh karena ayat 29 ayat yang ke-15 dikatakan,
Celakalah orang-orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi di dalam gelap. Dikatakan sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Ya, ini terjadi nubuat Nabi Yesaya. Orang-orang Israel ini, kerajaan-kerajaan yang ada di sana, saudara, orang Yehuda maupun orang-orang eh, di Yerusalem, dikatakan mereka berkata sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Tidak ada yang melihat saudara. Tapi ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Dan siapakah yang mengenal kita? Enggak ada yang tahu kita. Tapi Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal mereka. Amin. Dan betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, kata Nabi Yesaya. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dan berkata tentang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan mereka berkata, bukan dia yang membuat aku. Mereka menyangkali Tuhan. Dan berkata bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa. Ayat 15 sampai 16, saudara. Jadi, siapa yang melihat kita? Sometimes mungkin ini ada juga di hati kita. Mari kita belajar daripada pelajaran ini. Mungkin itu ada di hati kita. Siapakah yang melihat kita? Siapakah yang mengenal kita? Enggak ada orang mengenal kita. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang begitu saja, saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kita belajar dari ayat-ayat ini. Mungkin sekarang, saudara merasakan dalam program ini, dalam pelajaran hari ini. Mari kita lihat hati kita. Jangan sampai kita hidup seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Menjaga hati kita. Mungkin saat ini saudara jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Mungkin saudara coba untuk mengeraskan hatimu. Mencoba untuk melembutkan hati. Tapi selalu aja seperti ini. Saudara, ini bukan teguran buat kita. Tapi ini panggilan buat kita. Yesus memanggil saudara dan saya. Datanglah kepada aku kalau kamu sudah letih, lesu, dan beban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Mari pada pagi hari ini kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Bahwa dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Amin. Dia memanggil saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau layak terima puji-pujian kami. Engkau layak terima hormat kami. Aku berdoa Tuhan. Selidiki hati dan batin kami. Kami tidak mau munafik di hadapan Engkau. Tapi kami mau membuka hati kami. Biarlah kerajaan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami diciptakan untuk memuliakan Engkau. Untuk kebesaran nama-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang baru dan roh yang baru. Jauhkanlah kami daripada hati yang keras, kata firman-Mu. Supaya Kau pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Sebagai bejana kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Kalau saudara merasa bahwa saya jauh dari Tuhan hari ini. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Ya, Yesus memberkati saudara. Kembalilah kepada Yesus. Kembalilah kepada kebenaran. Hari ini kalau kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yesus memanggil kita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi pembelajaran buat kita. Tapi saudara adalah anak Yesus, anak Allah. Yesus mengasihimu. Saudara hanya perlu berbalik. Saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia-Nya penuh dengan pengampunan. Dan kasih karunia memanggil saudara pada pagi hari ini. Come to me, kata Yesus. Datanglah kepadaku. Kembali kepada Tuhan. Segala dosamu yang merah seperti kirmiji menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Dan segala pelanggaranmu tidak kuingat-ingat lagi. Ingat saudara, saudara bukan ahli Taurat. Saudara bukan orang Farisi. Saudara umat pilihan Allah. Yesus sudah menebus mati 2000 tahun lalu. Dan naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dengan kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Membuktikan dialah Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain. Aku berdoa Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau berkati mereka menyaksikan program ini.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu. Dan terima kasih sudah berdoa bersama-sama menerima Tuhan Yesus. Jadikan Yesus Tuhan hidup dalam hidupmu. Haleluya. Amin.